Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah. Dan saya percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan buat setiap kita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita. Tuhan Yesus kembali naik ke surga, mempersiapkan tempat dan memberikan pengharapan yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita mau lebih dalam lagi masuk ke dalam penyembahan. Siapkan hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, yang memberikan kita pengharapan dan memberikan kehidupan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya
Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia mau menyediakan tempat bagi kita setiap umatnya. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, pagi hari ini mari beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati. Kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik sebab namanya yang paling agung, yang paling dahsyat, yang layak kita muliakan, kita tinggikan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Engkau Yesus, kota benteng kami. Namanya Tuhan, menara yang
Shalom semuanya Bapak Ibu. Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia mati, dia bangkit, dan dia juga naik ke surga. Dan untuk itu, mari siapkan hatimu, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berserah total hanya kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mau mati untuk kita. Baik saudara, baik siapapun itu. Hanya Tuhan Yesus yang mau mati. Bahkan juga dia bangkit. Dan dia naik menyediakan tempat yang terindah bagi kita. Tuhan Yesus Bapa yang baik, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ampunilah segala tingkah langkah perbuatan kami. Dunia ini Tuhan sementara, dan dunia ini hanya dengan kenikmatan sesaat. Tuhan Yesus berikan kami Tuhan Bapa kekuatan, agar kami tidak mau tertahan di dunia ini, tetapi kami juga mau bangkit, mau naik. Dan bahkan Tuhan Bapa, Kau siapkan tempat yang terbaik bagi kami. Yesusku yang dahsyat luar biasa. Di hari kenaikan ini Tuhan, kami sangat percaya sekali Tuhan. Dunia ini Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang berkati, Engkau yang mendatangkan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Raja yang ajaib di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini Tuhan Yesus itu tetap baik dan sangat sungguh baik bagi kita. Kita boleh memperingati hari kenaikan. Dan banyak orang yang hari ini tidak bisa lagi memperingati ibadah kenaikan karena mereka mungkin sakit, mungkin mereka jauh daripada Tuhan, dan bahkan juga mungkin mereka tidak bisa lagi melakukan sesuatu untuk ibadah. Tetapi pada pagi hari ini saudaraku yang saya terkasih, saya ajak saudara bagaimana kita bisa merenungkan hari kenaikan ini menjadi kebangkitan kita untuk lebih lagi mempermuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tema khotbah saya pada hari kenaikan ini adalah Roh Kudus nyalakan rohku. Roh Kudus nyalakan rohku. Hari ini kita memperingati ibadah kenaikan Yesus. Yesus naik, Roh Kudus diturunkan dan dicurahkan pada orang-orang percaya. Kita boleh lihat dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Dia naik ke surga, tetapi dia tidak meninggalkan anak-anaknya sendirian. Dia menurunkan dan bahkan juga mengirimkan rohnya, penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Mengapa Yesus harus naik? Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan kepada saudara, siapa yang rindu rohnya diliputi oleh Roh Kudus, mari angkat tanganmu yang di rumah. Saudara yang rindu, yang rohnya diliputi oleh Roh Kudus, saudara boleh mendengarkan khotbah saya ini, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan kenapa dia naik? Firman Tuhan telah berkata, untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia naik bukan hanya untuk biasa-biasa saja, tetapi dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Saudara boleh bayangkan, dunia ini begitu indahnya, dan hanya membutuhkan 6 hari Tuhan menciptakannya. Hanya 6 hari. Dan ada Danau Toba yang bagus, ada Ancol, ada Raja Ampat yang bagus. Jadi saya berkata, percaya kepada Tuhan, dan saya katakan kepada saudara, saudara rugi kalau tidak mau mendengarkan khotbah hari kenaikan ini. Kenapa? Karena hari kenaikan ini Yesus hanya butuh 6 hari menyediakan semua itu. Salah satu yang saya bilang tadi itu hanya sebagian kecil. Dan kemudian Yesus naik 2000 tahun yang lalu. Betapa indahnya Yerusalem baru surga yang Yesus siapkan bagi kita. Dia hanya 6 hari menyiapkan dunia ini, begitu indahnya. Tetapi dia sudah naik 2000 tahun yang lalu. Luar biasa bagaimana Yesus akan membuat Yerusalem yang baru surga untuk kita. Tapi bagi orang yang percaya Roh Kudus, jalannya dari emas, pintu temboknya dari mutiara, temboknya dari batu berwarna-warni dan batu krisopras. Saya sangat percaya kalau ada tukang batu akik naik ke surga, dia sangat senang karena di sana banyak batu-batu yang indah-indah. Karena banyaknya luar biasa. Kemudian Yohanes 14 ayat 2, mari lihat. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara tahu bagaimana saksi Yehova? Saksi Yehova mengatakan, surga hanya dimuat hanya dengan 144.000 orang. Sedikit sekali. Dan kemudian sekarang kalau kita melihat lebih daripada jutaan pengikut saksi Yehova. Berarti mereka sudah melampaui 144.000. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah mau pengikut saksi Yehova. Kenapa? Karena hanya 144.000 saja mereka yang masuk surga. Berarti lebih daripada itu mereka tidak masuk surga. Lebih baik percaya Yesus. Karena firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tersedia bagi setiap orang yang percaya Roh Kudus, yang percaya Yesus. Dahsyat luar biasa. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, meyakini Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia adalah juga Roh Kudus. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Dan saya mempelajari apa inti daripada khotbah Petrus sehingga ribuan orang bertobat. Dan kemudian bisa kita lihat
Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kenapa sampai ribuan orang bertobat? Dan kemudian apa isi khotbah inti daripada Petrus? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yaitu bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya Bapa, dan tidak ada satupun yang bisa menyaingi Dia. Makanya di saat Petrus berkhotbah, ada kuasa yang luar biasa. Roh Kudus curahkan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Saya sangat percaya sekali bahwa saya berkhotbah di tempat ini, bahkan juga Anda yang di rumah dimanapun berada, di waktu Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan, maka Roh Kudus akan jamah saudara, dan Tuhan akan pulihkan saudara, sehingga saudara bukan hanya mati lagi, tetapi saudara bangkit dan naik menerima tempat yang Tuhan percayakan bagi saudara. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kalau saudara melihat kuburan-kuburan nabi dan orang-orang tokoh-tokoh agama, kita boleh pergi ke Arab dan kemudian kita pergi ke India. Di sana kita masih bisa melihat tokoh-tokoh agama dan kuburannya masih ada. Tetapi kalau kita pergi ke kuburan Tuhan Yesus ke Yerusalem, di sana tidak ada lagi Dia. Kenapa? Karena Dia sudah bangkit dan naik ke surga. Makanya orang yang percaya Roh Kudus dan akan diberkati oleh Tuhan, dia bangkit dan dia naik ke surga. Ada orang yang mengaku dia naik ke surga dan tidak ada saksinya, tetapi Yesus naik ke surga, ada 500 orang saksinya. Ada orang juga yang mengaku sudah beberapa kali turun naik surga, tidak apa-apa. Tapi Alkitab katakan Yesus aja hanya sekali naik ke surga dan sampai sekarang pun belum turun. Dan ada yang mengatakan surga itu adalah hanya sebuah pengalaman dan perasaan dan tidak nyata. Banyak juga orang yang percaya, banyak juga orang yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak percaya surga dan dia juga tidak percaya Roh Kudus. Dan kemudian yang pertanyaannya, berarti kalau saudara anggap Tuhan itu hanya sebagai perasaan dan hanya angan-angan saja, pertanyaannya, waktu Yesus naik dan naiknya kemana? Apakah dia naik ke sebuah pengalaman atau perasaan? Tetapi setiap orang yang percaya Roh Kudus, di waktu dia bangkit dan dia naik, dia adalah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita, yaitu surga namanya. Walaupun ada orang mendengarkan khotbah ribuan kali, tapi kalau mata hatinya tidak digerakkan oleh Roh Kudus, dan seseorang itu akan tetap tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Makanya kalau saudara berhadapan dengan orang bebal, dia percaya Yesus, dia percaya Tuhan, tetapi dia mendengarkan juga ribuan kali khotbah. Kalau mata hatinya tidak digerakkan oleh Roh Kudus,
Dia adalah manusia, dan kemudian itulah yang dikatakan bahwa surga itu adalah angan-angan saja. Surga itu adalah hanya dengan perasaan saja. Dan dia tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Contoh, makanya ada orang yang sudah percaya Yesus. Ada orang, banyak juga, tetapi tidak percaya bahasa roh dan tidak percaya karunia. Ada gereja yang tidak mengakui bahasa roh. Ada gereja yang tidak mengakui karunia. Tetapi dia percaya Roh Kudus. Kalau ada pencurahan Roh Kudus, dia ikut ibadah. Tapi kalau ada orang yang Roh Kudus, dapat Roh Kudus, bahasa roh sampingnya, dan dia yang pertama berteriak seperti kesetanan. Itulah yang dikatakan tadi, itu adalah dia hanya sebagai orang percaya biasa saja. Dia anggap Yesus itu, dia anggap Roh Kudus itu biasa-biasa saja. Dan kemudian hidupnya tidak pernah mengalami pengalaman dengan Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka inilah yang menganggap Yesus itulah manusia biasa. Kalau Yesus itu hanya dengan angan-angan dan surga itu adalah hanya dengan angan-angan saja, Yusuf Roni tidak mau mengorbankan hidupnya dari agamanya dan dia beralih ke agama Kristen. Bahkan juga dia mau dipenjara. Dia mau meninggalkan semua kepercayaannya dahulu. Dan kemudian dia percaya kepada Yesus. Dia orang yang pintar, dia orang yang kaya, tetapi dia mau meninggalkan. Kenapa? Ini buktinya. Suatu kali Yusuf Roni membuka Alkitab dan melihat kekurangan Alkitab. Dan dia menemukan kitab Yohanes 1 ayat 1. Mari buka dulu. Di waktu pertama dia buka Yohanes 1 ayat 1. Dan inilah yang dibacanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian dia memahami bahwa Isa Al-Masih itu adalah ternyata rohnya Allah. Dia memahami, dia baca berulang kali firman Tuhan ini. Kemudian juga yang mengagetkan dia di ayat 14. Ini yang membuat dia kaget di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia berkata, firman itu telah menjadi manusia. Berarti Yesus itu adalah Roh Kudus. Dia juga bukan hanya dengan manusia, tetapi dia Roh Allah yang hinggap kepada dia. Dan kemudian ternyata dia berkata, dia berpikir Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Karena dia juga adalah bisa menjadi manusia. Dan luar biasa. Dan apa yang diucapkan akan jadi sesuai dengan firman Allah. Dan dia pelajari Alkitab. Dia pelajari. Dan kemudian juga dia membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Dia baca berulang kali. Dia baca. Akhirnya rohnya terpukul. Rohnya Yusuf Roni terpukul. Ternyata hanya satu Tuhan yang aku percayai, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian dia bertobat. Padahal kita tahu dia benci, sangat benci dulunya, ingin menghancurkan Kristenan. Dan Tuhan berkata kepada dia pada malam hari, dia berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, dan hanya akulah yang rela mati untukmu, dan mau bangkit dan naik ke surga. Akhirnya dia bangkit, dia bertobat, dia ambil Alkitab, dan kemudian dia mengaku Yesus itulah Tuhan dan Roh Kudus. Dan kemudian dia dimasukkan ke penjara selama 6 tahun. Kalau memang Yesus itu hanya dengan angan-angan saja, kalau Roh Kudus itu tidak berfungsi, kenapa mau Yusuf Roni meninggalkan agamanya dan kemudian dia percaya Yesus? Tetapi dia mau rela mati demi Yesus. Yang kedua, pada saat 3 tahun yang lalu,
yaitu kita sangat gencar melihat adalah ISIS yang ada di Irak. Dan kemudian ada 21 orang Mesir yang tinggal di Libya, dan mereka adalah berasal dari gereja Kristen Koptik. Kemudian tiba-tiba ditangkap oleh ISIS saat mereka beribadah. Dan kemudian saat mereka ditangkap oleh ISIS dan kemudian dikenakan baju yang orange. Dan kemudian mereka diperhadapkan dengan algojo. Ke-21 orang ini diperhadapkan dengan algojo dan kepala mereka mau dipenggal. Dan sebelum mereka dipenggal, kepala algojo berkata kepada mereka, sebelum saya penggal kepala kalian yang ke-21 orang ini, saya mau katakan sekali lagi kepadamu, yaitu, mengakukah engkau bahwa Yesus adalah Tuhan? Serentak mereka mengatakan, I love Jesus. Aku cinta Yesus. Dan kemudian dipotong kepala mereka. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Yesus itu hanya dengan dongeng dan Roh Kudus itu cerita-cerita saja, kenapa mau mati konyol yang 21 orang ini? Tetapi kita yakin Yesus adalah Tuhan. Tutup mata di bumi dan buka mata di surga. Mari berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan kita. Orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, dia mati, tutup mata di bumi dan buka mata di surga. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi, haleluya. Yesus luar biasa. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus yang kedua, yaitu Kisah 1 ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita baca. Kisah 1 ayat 13 sampai 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara boleh tahu bagaimana ketika Yesus naik ke surga, dia menitip pesan kepada mereka. Apa pesan daripada Tuhan Yesus? Tunggu di loteng Yerusalem sampai aku penuhi kamu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tunggu. Dan kemudian 120 orang menantikan janji Bapa. Dari 500 orang yang melihat Yesus naik ke surga, ternyata yang bertobat dan yang melihat dan yang mau berdoa menunggu kedatangan Roh Kudus hanya dengan 120 orang. Makanya firman Tuhan berkata, akan banyak nanti orang yang percaya Yesus tetapi mereka masuk neraka. Dan akan banyak nanti orang yang mengaku Yesus tetapi mereka tidak percaya Roh Kudus dan mereka tidak akan pernah masuk surga. Dan kemudian akhirnya berhari-hari mereka berdoa dan mereka tidak tahu kapan mereka mengakhiri. Saudara boleh bayangkan, berhari-hari mereka berdoa dan kemudian kalau kita misalnya kalau retreat 1 hari, 2 hari atau 3 hari, biasanya kita akan ada rundown acaranya dan kemudian juga ada juga biasanya pengkhotbah atau pembicara yang kita undang dan kemudian kita lengkapi semuanya, siapa yang nyanyi semuanya ini. Tetapi mereka tidak ada pembicara khusus. Mereka hanya mau berdoa, menunggu, berdoa, menunggu, berdoa, menunggu. Dan apa yang terjadi? Aliran Roh Kudus datang kepada mereka. Kemudian Tuhan menyatakan kuasanya. Pada hari-hari ini banyak sekali sekarang kalau ada acara di gereja dan terlalu banyak rundown acaranya, sehingga karena banyak acaranya tidak lagi doa dan sampai firman Tuhan pun dibatasi, sehingga bukan lagi Roh Kudus yang datang, tetapi apa? Roh emosi, roh kuda. Makanya tidak jarang di gereja banyak pertengkaran oleh karena rapat. Banyak di gereja banyak pertengkaran oleh karena banyaknya acara. Kenapa? Karena roh kuda yang datang, bukan lagi Roh Kudus. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saat Anda percaya Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri, maka Anda akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa.
Ada 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus di surga. Tetapi hanya 120 orang yang berdoa mengikuti perintah Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, Anda boleh percaya Yesus, Anda boleh ibadah, Anda boleh melayani. Tetapi kalau engkau gak percaya kuasa Roh Kudus, hidupmu akan sia-sia. Karena Roh Kuduslah yang mengikat hidupmu. Karena Yesus sudah naik dan dia berikan penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Anda boleh melayani dengan sungguh-sungguh, tapi kalau Anda tidak percaya karunia dan bahasa roh, sia-sia hidupmu untuk melayani. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa pada saat ini, jangan sampai yang 500 orang tadi melihat Yesus naik ke surga, tetapi hanya 120 orang yang menantikan kedatangan Roh Kudus. Mari kita lihat kisah 4 mengatakan, ketika mereka ditekan oleh badai, ketika murid-murid tadi ditekan oleh badai, banyak masalah dan mereka mau dibunuh oleh penguasa. Dan mereka melanjutkan dengan doa dan dikatakan. Mari lihat kisah 4 ayat 31. Kadang-kadang oleh karena masalah badai dan kemudian banyak masalah yang kita hadapi, di situ kita akan menantikan dan Roh Kudus bekerja bagi kita. Murid-murid Yesus, bagaimana mereka menghadapi badai dan kuasa-kuasa penguasa untuk membunuh mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Makanya hanya orang-orang yang percaya Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus, dia berani untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya banyak orang percaya, dia menganggap Roh Kudus itu adalah biasa-biasa saja. Banyak orang percaya, dia tidak percaya Roh Kudus itulah berkuasa. Tetapi firman Tuhan telah berkata, goyang. Saat mereka berdoa, goyanglah tempat itu. Saat banyak orang berdoa, makanya tidak heran kalau kita banyak berdoa, Tuhan berikan kita bahasa roh. Dan kemudian saat berbahasa roh, dia dipenuhi dengan karunia, dengan Roh Kudus. Dan luar biasa cara Tuhan untuk memberkati dia. Artinya, saat kita terhubung dengan Roh Kudus, maka kita akan berani dan mantap bisa mengatasi semua masalah. Orang yang terhubung dengan Roh Kudus, dia akan mantap menghadapi masalah. Dunia sedang bergelora akhir-akhir ini. Hari-hari ini dunia sangat bergelora. Dan kemudian juga dengan virus corona. Dan kemudian juga banyak berita-berita hoax yang kita dengar. Dan kita tidak tahu bagaimana kita cara mengatasi corona. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, masuklah dalam hadirat Allah. Masuklah dalam hadiratnya. Nyanyilah pujian kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, penuhi aku Roh Kudus. Penuhi aku Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan penuhi kamu. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Yes. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Saya mau katakan kepada saudara, tahukah saudara, perjuangan sejati itu adalah peperangan dalam roh. Kemenangan dalam roh akan menentukan di alam nyata. Alkitab katakan, orang Amalek berperang melawan orang Israel. Yosua memimpin peperangan melawan Amalek. Tapi penentu kemenangan bukan mereka, tapi Musa yang ada di atas bukit. Dan ditopang oleh Harun dan Hur berdoa menyembah kepada Tuhan. Kemenangan di alam roh akan menentukan di alam nyata. Saya sangat sungguh percaya sekali. Bahkan juga saya mau katakan kepada saudara, bahwa sudah banyak orang yang kami doakan. Dan kemudian di saat kita berdoa dan kita patahkan segala kuasa setan, iblis, kuasa kegelapan,
Dan suatu ketika jam 11:30 malam, ada seorang ibu yang menelepon saya dan anak satu-satunya. Dan kemudian anak ini tidak bernapas lagi dan sudah mati. Dan dia menangis, "Pak Pendeta, jauh rumahku dan anakku sudah tidak bernapas lagi. Bagaimana Pak Pendeta?" Saya katakan kepada dia, "Saya hanya sebagai alatnya, tapi Roh Kudus yang berkuasa bagi saya. Tumpangkan tanganmu bagi anak ini, dan kemudian kalau ada minyak di situ, ada minyak makan atau minyak goreng yang belum dipakai, kemudian oleskan ke bibirnya." Dan saya berdoa dari Gunung Sitoli. Mereka di arah jauh, di arah sana Hilidiwo. Dan kemudian saya berdoa, Roh Kudus jamah anak ini, sembuhkan anak ini. Dia bisa bangkit dalam nama Yesus. Setengah jam kami berdoa. Dan kemudian anak itu batuk dan minta minum. Dan sampai sekarang anak itu ada di gereja kita. Karena kita percaya dan kita tidak bermain-main. Roh Kudus itu adalah dia sanggup berperang di alam roh. Karena dia roh yang kudus. Segala roh yang jijik tidak akan pernah bisa masuk. Dan kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Bagaimana caranya kita dipenuhi Roh Kudus tadi? Yaitu berdoa. Mari lihat Matius 17 ayat 19-21. Orang yang berdoa dan dia mau berpuasa akan dipenuhi Roh Kudus. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji soy saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Perhatikan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Orang yang percaya Roh Kudus, dia juga akan berdoa dan berpuasa. Karena saat kita berdoa dan saat kita berpuasa, maka masalah apapun bisa goyah dan hancur. Saya dengan Ibu Gembala sering berpuasa. Dan kemudian dalam 1 tahun itu biasanya kita akan buat waktu untuk berpuasa, ada 10 hari, ada 40 hari. Dan kemudian sebelum biasanya agama seberang kita berpuasa, kita sudah mulai 10 hari berpuasa, dan kemudian baru mereka 10 hari. Dan pas nanti hari raya, dan kita sama-sama selesai semuanya dengan mereka. Kenapa? Puasa itu tidak dibatasi. Dulunya mungkin kita, saat kita berpuasa, kita melakukan kedagingan kita. Kemudian kita membuat sesuatu dengan enak, dengan semuanya yang tidak berkenan dengan Tuhan. Tapi saat kita berpuasa, dan kemudian kedagingan kita itu kita ganti menjadi baca Alkitab, dan kita berdoa. Memang daging kita itu lemah, haus dan lapar, tetapi roh kita nyata dan luar biasa. Dan gereja ini boleh besar. Oleh kenapa? Karena Tuhan selalu mengatakan berdoa dan berpuasa. Kami sering dengan Ibu Gembala, dan kemudian juga berdoa dan berpuasa. Kadang-kadang kami buka mulai nanti jam 10 malam, dan kemudian juga mulai jam 10 malam dan selesai jam 3 sore. Berturut-turut kadang-kadang sampai berapa hari. Dan puasa itu luar biasa. Apa dikatakan tadi? Kalau kau bisa memindahkan masalahmu sebesar gunung, kau pindahkan itu hanya dengan kuncinya berdoa dan berpuasa. Dan orang yang berdoa dan berpuasa biasanya adalah dia berdoa bukan minta kasihan Tuhan. Pada hari ini, masa-masa corona, saya selalu berdoa karena di garda depan itu adalah dokter, perawat, pegawai bank, tentara dan polisi. Saya selalu doakan itu kepada Tuhan. Tuhan, mereka lah garda depan di masa corona ini. Kadang-kadang saya lupa berdoa pribadi saya dengan Ibu Gembala. Kenapa? Dokter, perawat, pegawai bank, polisi dan tentara. Saya doakan terus Tuhan, mereka lah garda terdepan. Roh Kudus, tolong Tuhan jamah mereka.
Jamah mereka Tuhan, jangan ada yang sakit di antara mereka. Kenapa? Karena di antara mereka-mereka ini juga banyak juga pelayan Tuhan, banyak juga mereka yang percaya kepada Tuhan. Makanya saya percaya sekali bahwa mereka-mereka yang mau percaya kepada Roh Kudus dan orang-orang garda terdepan di masa corona ini, mereka tidak pernah dimasuki oleh penyakit, virus apapun. Berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan kita. Yesus dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga yaitu Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Sama-sama kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu diberikan agar kita bersaksi. Saya punya teman yang masih muda dan di bawah umur saya hampir dengan 5 tahun. Kemudian 7 tahun yang lalu dia sudah mulai cuci darah. Dia masih muda. Dan di waktu saya ketemu di Surabaya dengan dia setiap tahun, saya salut dengan beliau. Saya kadang ajak dia langsung makan satu mall. Saya ajak dia tidak pernah diam. Siapapun di sampingnya, dia akan pernah diam. Mau agama apapun itu, dia bersaksi. Kalau lagi kami makan di mall, orang yang kasih makanan kami itu langsung duduk. Boleh duduk kamu mbak. Kalau perempuan, kalau laki-laki, duduk bang. Ya duduk sebentar, sebentar aja. Kenapa? Ya banyak kerja dulu, sebentar saja. Dia bilang, mau kau percaya Yesus? Aku ini sudah mau mati, udah 7 tahun saya cuci darah, tapi gak mati-mati. Kenapa? Karena saya percaya Yesus. Dia tidak mau tahu, mau pakai apapun. Wanita itu pakai apapun itu. Dia yang penting dia bersaksi. Saya mau katakan kepada dia, kenapa kau bersaksi? Dia berkata, Yesus itu baik sama saya. Sebelum saya dipanggil Tuhan, apa yang kuterima mujizat, saya juga ingin dia terima juga mujizat itu. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan mujizat. Karena di masa muda, kadang-kadang kita nggak ingat kehidupan ini. Kita merasa jago, kita merasa sok jago. Dia berkatakan, saya dulu peminum, saya dulu perokok, saya semua aja lakukan dosa. Tetapi di umur saya 25 tahun, saya sudah cuci darah. Sekarang semuanya sia-sia. Tapi masih Tuhan berikan saya kesempatan, saya akan bersaksi. Saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai Tuhan tegur saudara baru mau bersaksi. Mungkin saudara bisa berkata, saya sehat, saya muda. Tapi saya mau katakan kepada saudara, selagi masih Tuhan berikan Anda kekuatan, mari bersaksilah kepada Tuhan. Dan tidak ada sejarahnya yang saya tahu ya, dan udah mau ke 8 tahun dia, sampai mau kubawa dia bersaksi ke sini. Selesai corona, saya akan undang dia. Luar biasa kesaksiannya. Cuci darah 3 kali 1 minggu. Tetapi dia terus bersaksi. Roh Kudus itu dahsyat. Saya mau katakan kepada saudara, mari selagi masih ada kesempatan, bersaksilah Yesus itu adalah Tuhan. Yakinilah Roh Kudus itu bisa berkuasa dalam hidupmu. Dan teruslah percaya, yakini hal-hal yang luar biasa. Dan kemudian hari-hari ini kita Indonesia ini diguyur dengan berita-berita hoax. Dan luar biasa, Indonesia luar biasa. Ini masih Pentium 4 ya. Tapi Indonesia penuh dengan langsung Pentium 12. Di sana berita sudah sampai di sini. Luar biasa berita-berita hoax sekarang. Dan kemudian memberitakan berita negatif sangat gampang kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, orang yang mendengarkan khotbah saya ini, saudara adalah bukan pembawa agen kabar yang buruk. Tetapi orang yang percaya Roh Kudus, pembawa agen kabar yang baik. Bawalah kabar yang baik ke tetanggamu. Bawalah kabar yang baik kepada orang lain. Bawalah kabar yang baik kepada keluargamu. Bawalah kabar yang baik kepada orang-orang sekantormu. Maka engkau akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara, bahwa berita-berita negatif jangan langsung di-share. Kita bangga. Padahal itu adalah berita-berita yang tidak kita bisa percayai. Tetapi orang yang percaya Roh Kudus, dia akan diam, dia akan tenang menghadapi segala sesuatu.
Dia tidak percaya berita-berita hoax. Dan Tuhan memulihkan dia. Saya mendengarkan satu khotbah. Dan kemudian di masa corona ini, bagaimana sekarang Cina luar biasa di masa corona ini. Kenapa? Ternyata banyak pendeta yang takut melayani lagi. Kalau ada kerasukan, mereka tidak mau. Kenapa? Karena memang apa? Lockdown. Mereka tidak bisa berkarya. Tetapi banyak ternyata orang-orang di luar Kristen. Banyak orang yang kerasukan dan banyak juga orang yang sangat-sangat ketakutan oleh karena corona. Sehingga apa yang terjadi? Saya sangat percaya Cina dilanda corona pertama, tetapi Cina akan menjadi negara Kristen yang terbesar. Kenapa? Ternyata orang-orang yang percaya, mereka bukan pendeta, mereka bukan orang-orang yang hebat berdoa, tetapi orang-orang yang sudah tua. Saat mereka lihat katanya tetangga mereka kemudian mengeluh, mereka ditelepon, langsung mereka katakan, saya berdoa bagimu. Yang pertama, maukah engkau mengakui Yesus adalah Tuhan? Saya mau, yang penting dia sembuh. Dan diperkirakan bahwa jutaan orang yang bertobat oleh karena doa orang-orang yang sudah tua. Karena orang-orang yang sudah muda, mereka takut berdoa. Tetapi orang-orang yang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, berdoa melalui telepon kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Sehingga Cina akan dilaut oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya mau katakan kepada saudara, kita boleh dicekam dengan ketakutan di masa corona. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, gak bisa kita berdoa secara langsung. Tetapi nyatakan kuasa Tuhan itu ajaib. Doakan melalui telepon. Di situ akan timbul bahwa Roh Kudus akan membuat Indonesia ini dilaut oleh Tuhan. Maka Roh Kudus akan membuat gereja ini akan besar. Kesempatan peluang yang Tuhan berikan bagi kita, mari tumpangkan tanganmu bagi mereka, sekalipun hanya melalui telepon. Saya percaya Roh Kudus akan melawat mereka dengan luar biasa. Saya tutup dengan satu perkataan, yaitu di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan merindukan kita menjadi penyembah. Saya belajar apa yang diinginkan Tuhan di hari kenaikan ini. Ternyata salah satu yang Tuhan inginkan adalah menyembah Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan, dan itulah yang menentukan tingkat penyembahan kepada Tuhan. Ternyata kalau kita, sekalipun saudara melayani Tuhan, sekalipun saudara pintar, bagus suara, bagus semuanya, jago segalanya dalam pelayanan, tetapi kalau saudara tidak mengenal Tuhan dalam penyembahan, semua akan sia-sia. Saya belajar firman Tuhan ini, saya renungkan firman Tuhan ini. Ternyata Roh Kudus itu mengenalkan kita untuk menyembah. Dan kalau saudara tidak mengenal Tuhan, dimensi penyembahan akan semakin berkurang. Makanya banyak orang percaya kalau kita suruh berdoa, padahal dia juga pelayan, dia gak mau berdoa. Kenapa? Karena dia tidak kenal Tuhan, siapa Tuhan. Dia hanya ingin melayani saja, tetapi dia tidak pernah berdoa. Kenapa? Orang yang tidak pernah berdoa, dan dia itu tidak pernah kenal Tuhan. Kenapa? Makanya dia malas menyembah. Sehingga apa yang Tuhan katakan? Tetapi semakin kita mengenal kasih-Nya, karunia-Nya, anugerah-Nya, mujizat kuasa-Nya, maka kita semakin kagum akan Dia. Dan itulah yang membuat kita menjadi seorang penyembah. Dan saya selalu katakan kepada para pelayan Tuhan, khusus tim Praise and Worship di gereja ini, bahwa saudara ingin diberkati oleh Tuhan, ingin lebih dekat kepada Tuhan, baca Alkitab setiap hari dan suka menyembah. Kenapa? Anda yang tidak suka menyembah, baca Alkitab, pelan-pelan akan keluar dari gereja ini. Karena di gereja ini gereja penyembahan. Dan kita lihat siapa yang tidak menyembah, dia boleh melayani di depan gereja ini, tetapi Roh Kudus akan melawat. Kalau dia hanya dengan penampilan dan dia hanya biasa-biasa saja, Roh Kudus tidak pernah pakai dia. Dan ingatlah, walaupun saudara hebat secara suara dan musik, tetapi kalau tidak suka baca firman Tuhan dan menyembah Tuhan, itu namanya hanya performance. Itu namanya entertainment.
Dan percayalah, itu tidak diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan bukan mencari penampilan, Tuhan bukan mencari entertainment, Tuhan bukan mencari performance, penampilan untuk masuk surga. Tetapi Tuhan mencari penyembah-penyembah yang sejati, yang Tuhan butuhkan. Saya mau katakan kepada saudara, Anda mau diberkati oleh Tuhan, yakini Tuhan itu adalah Yesus. Yang kedua, baca Alkitab, firman Tuhan, juga baca dan suka menyembah kepada Tuhan, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang berkuasa. Engkau Tuhan yang penuh kemuliaan di atas segala-galanya. Pada saat ini Tuhan Yesus Bapa, Engkau ingatkan kami terus menyembah Engkau. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kami, jadikan kami Tuhan terus menjadi penyembah-penyembah, meyakini Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang sanggup melakukan segala-galanya. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami, penuhi kami dengan roh-Mu setiap saat, karena roh-Mu itulah yang mengangkat kami terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anugerah-Mu tercurah bagi kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan berdoa bersama-sama syafaat dengan Ibu Gembala. Haleluya. Di hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan kami beribadah di rumah, dan kami Tuhan Yesus merasakan kuasa-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Tidak pernah Engkau Bapa meninggalkan kami. Bersama dengan jemaat-Mu di hari kenaikan-Mu ini Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, Engkau jamah setiap kami. Engkau berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami bersama dengan jemaat-Mu. Kami berlutut, kami berdoa, meminta belas kasihan-Mu. Kasihani kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan yang tidak sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu. Kuasai kami Tuhan.
dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami Tuhan selamat, supaya kami Tuhan bisa memberikan terbaik bagi-Mu. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Ajari kami tetap Bapa. Engkau tidak menutup mata melihat jemaat-Mu Tuhan, yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Engkau melihat apa kerinduan mereka saat ini. Lebih-lebih keadaan kami sekarang ini Tuhan. Kami berjerit hati meminta pertolongan dari Tuhan, meminta balas kasihan-Mu. Kami merindukan ibadah di rumah-Mu Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu. Dengarkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa dosa kami, kuasa dosa umat-Mu, kuasa dosa bangsa-bangsa kami, kuasa dosa dunia ini sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tolong kami Tuhan, berikan kami untuk beribadah Tuhan ke rumah-Mu. Berjerit hati jemaat-Mu sekarang ini Tuhan. Engkau sembuhkan kami. Engkau sembuhkan umat-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu. Lebih-lebih Tuhan yang sakit saat ini, apapun penyakit mereka ya Tuhan, kami mohon dengan kuasa darah Yesus, sembuhkan, lenyapkan segala bakteri Tuhan, virus di tubuh anak-anak-Mu semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu, Engkau berkati apapun pekerjaan mereka, Engkau berkati Tuhan Yesus. Berikan keselamatan kepada umat-Mu, berikan keselamatan kepada jemaat-Mu Tuhan. Lebih-lebih dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berumah tangga. Yesus, dahsyat ajaib kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya orang-orang yang mengandalkan Engkau, yang beribadah kepadamu, segala penderitaan, kegagalan, penyakit, kerugian, bahkan masalah diangkat oleh kuasa Tuhan, dihancurkan oleh kuasa Tuhan, dihancurkan, dilenyapkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu, berikan dia kekuatan, kesehatan Tuhan. Kalau lebih-lebih Tuhan Engkau pakai kami, Engkau mengetahui semua pikiran kami. Hanya satu tujuan kami, memuji, memuliakan Tuhan, menjalankan kebenaran-Mu ya Tuhan. Begitu juga pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun kebutuhan kami, Engkau telah menyediakan bagi kami. Lebih-lebih kami di Gereja Betani ya Tuhan, visi misi tahun ini membeli tanah untuk gereja, untuk rumah-Mu, dan pasti terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau tolong kami di Pulau Nias ini. Selamatkan kami, selamatkan Pulau Nias, selamatkan seluruh umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau berikan Tuhan. Kami percaya minggu depan ini sudah kami memulai ibadah di rumah-Mu Tuhan. Seluruh umat-Mu sudah mulai beribadah di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis
menghalangi kami untuk beribadah. Bahkan virus-virus ini sudah dilenyapkan, dihancurkan oleh kuasa Yesus. Terima kasih kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Persembahan anak-anak-Mu, apapun yang mereka berikan untuk gereja Betani, Engkau Tuhan kembalikan berkali lipat kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kegagalan, tidak ada kerugian bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima Bapa. Pujian penyembahan kami di hari ini menjadi Tuhan persembahan harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama. Shalom, 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 shalom. Pulau Nias, Pulau Nias penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Pulau Nias, Pulau Nias penuh damai. Gereja Betani, Gereja Betani penuh damai. Sama-sama kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita di hari kenaikan ini Tuhan Yesus. Kami sangat sungguh percaya Engkau melawat kami, Engkau memperbaharui hidup kami, Engkau membuat indah perjalanan hidup kami. Engkau menolak segala penyakit Tuhan Bapa, segala virus bakteri. Kami mengangkat tangan kami, mendengarkan wajah kami. Terimalah berkat anugerah daripada surga yang mengalir kepadamu. Terimalah berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, berkat kekayaan, berkat panjang umur. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.